Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat satu, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kami akan share sebuah informasi. Ada dua berita baik nih yang dinanti-nantikan oleh rekan guru ya. Ini sudah beberapa kali di kolom komentar bertanya terkait dua hal ini. Yang pertama Bapak Ibu, ini untuk semua jenjang pendidikan ya, mulai dari PAUD sampai ke jenjang SMA sederajat ya. Itu terkait Dapodik versi baru itu akan dirilis Bapak Ibu. Jadi akan ada webinar series temanya khusus rilis Dapodik versi 2025 untuk kualitas data pendidikan Indonesia. Jadi untuk Dapodik versi 2025 akan dirilis Bapak Ibu, dan rilisnya akan dilaksanakan hari Kamis besok 18 Juli 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Akan dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Pautdikdas Dikmen sebagai keynote speaker Bapak Praptono, dan juga akan ada narasumber Bapak Ibu ini dari Kemdikbud, ada 4 narasumber. Kegiatannya dilaksanakan Bapak Ibu di hari Kamis. Nah, Bapak Ibu bisa menyaksikan kegiatan ini di YouTube-nya. Bapak Ibu buka saja Ditjen Paut Dikdasmen. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatannya, webinarnya di channel itu Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai ketinggalan. Ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua untuk Bapak Ibu Guru, ini terkait pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia yang kemarin kan kita ketahui beberapa, sejak Juni kemarin, itu ramai terkait hacker yang menyerang pusat data nasional yang berdampak pada beberapa situs pemerintah termasuk di Kementerian Pendidikan. Salah satunya beasiswa pendidikan Indonesia itu terdampak. Walhasil harusnya 30 Juni kemarin sudah tutup pendaftaran. Nah, itu akhirnya dipending. Nah, tanggal 18 Juli besok itu bisa dibuka kembali. Itu diposting di IG-nya Award di BPI ya. Keterangannya di sini, aplikasi pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia dapat digunakan kembali pada 18 Juli 2024 pukul 18. Jadi dimulai pukul 18.00 WIB, sore ya, pukul 6 maghrib lah, seperti itu. Jadi kalau besok tanggal 18 cek pagi-pagi ya mungkin belum buka. Nanti ceknya di jam pukul 18 WIB Bapak Ibu. Nah, jadi silakan dimanfaatkan Bapak Ibu kesempatan ini ya, yang untuk mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia. Yang belum mengenal apa itu BPI, nah ini kesempatan Bapak Ibu kami akan sampaikan kembali seperti apa itu BPI. Kami lihat komentar di kolom komentar itu banyak yang seperti ini. Pak Admin dibahas ya tentang komponen beasiswa pendidikan Indonesia secara lebih detail. Nah, memang selama ini informasi tentang beasiswa pendidikan Indonesia ini sudah marak ya, sudah banyak yang mengetahui, tapi yang belum banyak diketahui itu seperti apa komponen biaya pendidikannya, termasuk nominalnya, angkanya berapa sebenarnya. Ya, ini yang masih banyak mungkin yang belum dipahami oleh rekan-rekan guru, sehingga ini akan kami bahas karena tentu komponen beasiswa ini menjadi pertimbangan tersendiri juga Bapak Ibu. Karena kan memang ketika Bapak Ibu melanjutkan pendidikan menggunakan beasiswa ini, salah satunya, nanti tunjangan profesi gurunya atau tunjangan sertifikasi itu kan di stop sementara. Sehingga mau tidak mau, secara finansial, itu akan menjadi pertimbangan terkait seperti apa besaran bantuan beasiswanya nanti Bapak Ibu. Nah, ini yang kami lihat dari kondisi di lapangan, tentu ini menjadi pertimbangan, dan akan lebih baik memang ketika sebelum mendaftar ini diketahui secara detail komponennya. Oke, kita mulai Bapak Ibu pembahasannya. Nah, ini ada dua dokumen Bapak Ibu ya. Yang pertama, Panduan Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2024 ini di sini lengkap seperti apa pendaftarannya dan seterusnya. Dokumen yang kedua adalah panduan pencairan. Di sini akan dibahas seperti apa anggaran-anggarannya, seperti apa dana-dananya. Nah, ini untuk tahun 2023 yang lalu Bapak Ibu. Ini untuk 2024 ini belum keluar, tapi informasi yang kami dapatkan setiap tahun itu kurang lebih sama. Ya, jadi ini 2023 yang kemarin ini bisa jadi gambaran untuk tahun ini Bapak Ibu. Nah, kita fokus ke sini saja ya, yang slide kedua ya. Nanti di video berikutnya kami akan bahas terkait seperti apa mekanisme pendaftarannya. Dan kami rasa sudah banyak ya beredar tutorial tentang itu. Tapi tidak ada salahnya kami bahas di video berikutnya. Di sini kita akan fokus ke mendalami terkait dananya seperti apa komponen beasiswa pendidikan Indonesia ini yang di tahun 2023 berjalan ya.
kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi untuk S2 dan S3 itu komponen pembiayaannya itu ada dua. Yang pertama dana pendidikan dan biaya pendukung. Ini ditanggung semua sama pemerintah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lulus beasiswa ini. Yang pertama dana SPP. Jadi SPP-nya nanti Bapak Ibu untuk S2 4 semester itu aman. Dana pendaftaran ditanggung. Dana pendaftaran apa saja nanti kita lihat detailnya. Ada dana tunjangan buku juga ada Bapak Ibu. Dana penelitian tesis ada, disertasi. Bahkan dana bantuan seminar internasional juga ada. Dana bantuan publikasi jurnal internasional ada. Dana transportasi ada Bapak Ibu. Visa ada untuk luar negeri, kesehatan ada, dana kedatangan ada, hidup bulanan ada, keadaan darurat ada, tunjangan keluarga ada untuk S3. Sekarang kita akan bahas lebih detail satu persatu ya. Di sini dijelaskan secara gamblang one by one Bapak Ibu. Yang pertama tadi SPP ya, SPP kami rasa sudah jelas ya. Karena di S1 juga itu ya SPP-nya kita pasti ada dan ini di cover oleh beasiswa ini. Nah, ini dana pendaftaran Bapak Ibu. Dana pendaftaran itu ditanggung juga oleh beasiswa ini. Itu komponennya apa saja? Yang pertama biaya pendaftarannya ketika Bapak Ibu nanti ketika di S2-nya nanti misalnya Bapak Ibu program S2 Magister untuk beasiswa ini ada biaya pendaftaran ketika Bapak Ibu mendaftar itu kan diganti. Kemudian biaya ujian ketika ada ujian di pas penerimaan seleksi masuk perguruan tinggi tujuan ada biaya ujian nanti Bapak Ibu simpan buktinya saja itu kan digantikan kalau sudah dibayar ya di awal. Kemudian biaya registrasi, biaya daftar ulang Bapak Ibu, biaya pengembangan yang hanya diberikan satu kali, biaya perpustakaan kalau kampusnya nanti ada misalnya administrasi untuk perpustakaan, biaya pendaftaran orientasi dan pengenalan kampus ini biasanya ada, itu ditanggung juga sama beasiswa ini. Biaya administrasi, biaya kemahasiswaan, sumbangan pendidikan. Nah, ini hanya dibayar satu kali selama masa studi. Kan biasa ada kampus memang ada ketika baru awal masuk ada biaya sumbangan pendidikan, sumbangan biaya pendidikan. Itu sampai situ ditanggung juga Bapak Ibu. Nah, itu masuk kategori biaya dana pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya tunjangan buku. Jadi selama pendidikan tentu kita butuh buku-buku referensi. Dan beasiswa ini juga itu mengcover kebutuhan bukunya Bapak Ibu nih. Ya, untuk dalam negeri yang S2 itu 10 juta per tahun. Berarti kalau S2 kan 2 tahun, berarti total nanti 20 juta selama 4 semester. Karena per tahunnya 10 juta. Nah, untuk S2, S3 juga sama 10 juta. Ini sama dalam dan luar negeri. Ya. Jadi 10 juta untuk buku 1 tahun ini ya luar biasa. Ya, sudah lumayan ya untuk dibuat perpustakaan pribadi mungkin. Nah, kemudian kita melangkah ke dana bantuan penelitian, dana bantuan tugas akhir. Karena ini ada skripsi, tesis, disertasi, karena memang ini ada juga untuk S1, S2, dan S3. Nah, untuk S2, ya, kita fokus ke S2 dan S3. Untuk S2, dana tugas akhirnya penelitian untuk tesis itu untuk yang non-lab, artinya penelitiannya tugas akhirnya tidak butuh lab, laboratorium, itu 15 juta. Sementara yang butuh lab itu 25 juta. Kalau S3 itu lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Untuk disertasinya itu sampai angka 60 juta Bapak Ibu. 60 juta untuk yang tidak lab, non-lab ya. Kalau yang membutuhkan lab untuk disertasinya itu 75 juta rupiah. Nah, ini tentu satu kali selama masa studi ya, di tugas akhir. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita melangkah ke dana tugas akhir, tesis tadi sudah. Kita lihat lagi. Ada juga dana bantuan seminar internasional. Selama masa studi nanti, ketika Bapak Ibu lulus, misalnya akan mengikuti seminar internasional, itu tidak perlu khawatir karena ada anggaran dari beasiswa ini untuk itu Bapak Ibu. Dan bisa dimanfaatkan, justru sayang kalau tidak dimanfaatkan.
Untuk yang seminar atau konferensi internasionalnya itu di negara yang sama, misalnya Bapak Ibu S2-nya dalam negeri ya, anggaplah di UNY Jogja, dan seminarnya itu dilaksanakan di Indonesia juga, maka itu biayanya 5 juta disediakan oleh beasiswa ini untuk Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatannya di luar negeri, nah, misal di Malaysia kah, Singapura kah, sementara Bapak Ibu S2 atau S3-nya dalam negeri, nah itu Bapak Ibu diberikan dana 15 juta. Nah, jadi silakan dipertimbangkan. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang dalam atau yang luar. Tapi yang pasti tidak bisa luar dalam Bapak Ibu sepertinya ya. Oke, selanjutnya seminar internasional sudah. Kita melangkah ke dana berikutnya, bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, untuk komponen selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut di bagian ke video ini Bapak Ibu ya. Untuk video kali ini cukup dulu. Kita sambung nanti di video berikutnya. Kami akan posting di video berikutnya supaya videonya tidak terlalu panjang juga.